Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, pendengar dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan memasuki acara Naikol ya, Rabu 18 Agustus 2021 bersama dengan saya Pendeta Yohanes Posmanzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Blinyu dan Pospelkes Benih Airabik Mupel Kepulauan Bangka, Belitung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Hamba-Mu dan para pendengar dan yang melihat renungan di malam hari ini telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi, membimbing, bahkan memelihara kami. Dan kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 akan menjadi bagian perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat ataupun orang-orang di Roma untuk hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Ini apa maksudnya ya? Hidup dalam daging dan roh. Sementara di dalam diri kita ini ada bagian dari daging, ada kemudian kita ada roh di dalam diri kita ya, yang Allah berikan, Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengatakan kehidupan daging, maka kita sudah jelas tahu bahwa daging atau diri kita, tubuh kita ini merupakan sesuatu yang tidak kekal. Dia pasti akan mati ya. Namun Rasul Paulus lebih dalam lagi mengingatkan bahwa keinginan daging adalah keinginan untuk memuaskan nafsu, ataupun keinginan-keinginan yang mengarah ke arah yang negatif. Ini yang mau diingatkan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa keinginan negatif manusia cenderung menonjol daripada hal-hal yang positif. Ini yang mau diingatkan Rasul Paulus ya. Kehidupan yang keinginan daging yang tadi dikatakan di dalam firman Tuhan ya, khususnya pada ayatnya yang ke-6 tadi, karena keinginan daging adalah maut, dikatakan Rasul Paulus. Jadi keinginan daging merupakan keinginan yang tidak kekal. Berarti hal-hal negatif yang dilakukan manusia itu merupakan hal-hal yang sia-sia nantinya ya. Kalau dipikir-pikir, ketika yang penting saya senang, orang susah, yang penting suka-suka saya, yang penting biarlah orang merana, yang penting saya bahagia. Dan hal-hal yang dilihat Rasul Paulus di dalam jemaat dan ataupun orang-orang di Roma untuk diingatkan, ataupun ya ada yang sudah peristiwa yang sudah dilihat Rasul Paulus mengenai pemuasan keinginan daging atau diri sendiri atau satu kelompok atau satu pihak yang dilihat oleh Rasul Paulus pada jemaat ataupun orang-orang di Roma. Dan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, juga menerangkan tentang hidup oleh roh. Hidup oleh roh ini yang mengacu pada
Tema kita pada malam hari ini tentang tanda seorang milik Kristus. Tanda seorang milik Kristus adalah ketika dia hidup dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya bahwa ketika tubuh kita yang fana ini, yang nantinya cepat atau lambat akan mati, tidak kekal ya. Maka ketika kita bisa melihat roh itu ada dalam tubuh kita, ketika Allah memberikan pada Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 saya bacakan untuk kita bersama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kehidupan ataupun hidup yang dirasakan oleh tubuh kita merupakan nafas, ya, nafas yang dihembuskan ya untuk dari Allah untuk menghidupkan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kita bisa bergerak. Kehidupan yang ada dalam tubuh kita itulah yang seharusnya membimbing tubuh kita yang fana ini untuk bagaimana kita berbuat untuk membawa damai dan juga sukacita bagi diri dan juga bagi orang lain tentunya. Jadi ketika roh itu dihembuskan dalam tubuh kita yang fana ini, maka kita bergerak. Visi dan misi kita adalah memberikan ataupun membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, jadi sangat kontras sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita berbicara mengenai keinginan daging dan keinginan roh. Ini ada dalam diri kita. Sekarang, bagaimana maksud Rasul Paulus supaya kedagingan kita ini bisa kalah ataupun bisa dikendalikan? Maka yang harus ditonjolkan adalah hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah hidup yang mau dituntun. Hidup yang mau dibimbing. Hidup yang sudah melihat pribadi, teladan, panutan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengendalikan kedagingan kita ini. Kalau kedagingan kita yang menonjol, berarti kita tidak bisa melihat ataupun tidak bisa mendengar ataupun tidak bisa merenungkan apa yang sudah Tuhan Yesus secara pribadi berikan kepada umat manusia mengenai keteladanan, panutan dan sebagainya tadi. Makanya kedagingan yang menonjol. Kalau kedagingan yang menonjol, maka cenderunglah hal-hal negatif. Tidak ada pengendalian diri di sini. Tidak ada hal-hal pengekang di sini, ya. Seharusnya roh ketika dia melihat, mengerti tentang sebuah keteladanan dan panutan Yesus Kristus, maka kedagingan ini akan terkendali, akan terkontrol, Bapak Ibu. Yang menonjol adalah hidup oleh roh. Ketika orang hidup dalam roh, maka kebaikan-kebaikan yang akan ditebarnya, ya. Maka keinginan untuk menyenangkan sesama, untuk membuat sukacita, menghadirkan damai sejahtera dan sebagainya, ini ketika hidup oleh roh itu boleh ditonjolkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tanda seorang milik Kristus itu berarti hidup dalam roh, bukan yang daging, maka pada masa pandemi yang semakin memburuk dan yang berlangsung ini, tanda sebagai orang-orang yang milik Kristus sedang diuji tentunya, ya, sedang diuji. Tanda seseorang bahwa dia milik Kristus dalam masa pandemi ini sungguh-sungguh diuji, sungguh-sungguh mendapatkan tes yang berat, Bapak Ibu. Semua yang asli-asli itu akan kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Contohnya, kalau orang hidup dalam roh mau dituntun, ya, contohnya dalam hal berbagi,
ya, dalam hal berbagi, dalam hal memberikan. Ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara memahami tentang bagaimana gereja Tuhan ini bisa berjalan, roda pelayanannya bisa bagus, ya. Juga keberadaan jemaat yang tidak banyak, contohnya di tempat kami di sini, ya, sejak pandemi yang hadir 2 sampai 3 orang, paling banyak 4 orang, ya, seperti itu. Tentu saja keuangan gereja Bapak Ibu Saudara goyang sekali, ya, merangkak, ya, menyedihkan, ya. Tapi dalam hal-hal seperti ini saya melihat, dan saya ketika melihat di tempat lain pun seperti itu, ya. Orang-orang sedang diuji, apakah mau memberikan, apakah mau berbagi, ya. Ketika ada orang berbagi dengan kami, baik dengan saya dan juga dengan gereja Tuhan, dengan jemaat, saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah berbagi. Karena berbagi dalam masa yang sulit ini sungguh amat sulit, sesulit-sulitnya. Semuanya orang butuh, semuanya orang berkurang, semuanya orang merasa kekurangan. Ya, sungguh sangat menyedihkan. Tapi ketika orang mampu berbagi dalam situasi yang amat menyedihkan ini, disitulah Roh Tuhan bekerja atas diri seseorang tersebut. Kalau berbagi dalam hal yang lagi sukses, lagi kaya itu, ya, gampang mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi bagaimana berbagi ketika sedang sama-sama membutuhkan, sama-sama memerlukan? Bagaimana? Itu bisa kita bayangkan. Setahun lebih kami merasakan hal yang menyedihkan ini, tetapi tangan Tuhan menguatkan kami lewat orang-orang yang Tuhan pakai, lewat orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memperhatikan, bukan hanya saya, jemaat, bahkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar saya ini. Ya, ada toko-toko yang besar, berbagi dengan orang lain. Ada tempat-tempat yang memang dia dagangan atau usahanya bagus, dia perhatikan, dia bagikan masker, dia berikan bantuan sosial, nggak perlu nama, dia nggak mau namanya diketahui, ya. Ada yang ngasih langsung, ada yang ngasih bansos langsung lari, dia nggak mau diketahui, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup dalam daging berarti diri kita cenderung kepada hal-hal yang negatif, ya. Saya aja kurang, ngapain saya bagi ke sana? Tapi ketika hidup dalam Roh, maka apa yang ada, ya, apa yang ada pada diri saya, seadanya pun saya berikan kepada kamu. Bukan persoalan banyak atau sedikitnya Bapak Ibu Saudara bantuan itu, tetapi bagaimana hati kita memberikannya. Ketika dengan hati kita berikan, sedikit atau apapun, sekecil apapun, kita akan berikan kepada orang itu, maka orang itu merasa kaya sekali, senang sekali atas pemberian kita. Kiranya Bapak Ibu yang melihat dan mendengar video ini, naik call GPIB, dapat tersentuh ketika indahnya berbagi dalam masa-masa yang sulit ini. Saya merasakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari tempatkan dan terahkan sebuah tanda, sebuah simbol, sebuah identitas, sebuah citra yang melekat, agar ketika orang melihat kita, maka orang katakan dia milik Kristus, karena yang dia sampaikan, yang dia berikan teladan, yang dia tunjukkan adalah pribadi, teladan dan panutan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada malam hari ini, sebelum kami tidur dan menikmati malam yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami akan
Dan kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami telah selesai untuk mendengarkannya. Biarlah damai sejahtera pada malam hari ini melekat pada diri kami ketika firman Tuhan menyapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam menjadi bagian dalam hidup kami, tetapi kasih Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa hamba-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam dari GPIB Immanuel Belinyu beserta dengan Pospelkes Benih Air Habik, juga bersama-sama dengan keluarga besar Mupel Kepulauan Bangka Belitung. Kiranya Tuhan memberkati sekalian. Tuhan memberkati.